Dalam waktu singkat, Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas pun menemui Rasulullah dan memeluk Islam. Keislaman Utsman bin Affan. Utsman bin Affan menuturkan sendiri tentang keislamannya. Aku datang kepada bibiku, Urwah bin Abdul Muthalib, untuk menjenguknya karena ia sakit. Tidak lama kemudian, Rasulullah datang ke tempat itu juga. Aku perhatikan beliau waktu itu tampak jelas kesabarannya. Beliau pun menghampiriku dan berkata, "Wahai Utsman, mengapa kau memperhatikan aku begitu rupa?" Aku menjawab, "Aku merasa kagum terhadap engkau dan terhadap kedudukan engkau di antara kami. Aku juga kagum dengan apa yang dibicarakan orang-orang mengenai dirimu." Kemudian Rasulullah mengucapkan kalimat, "Demi Allah, mendengar kalimat itu aku langsung bergetar." Kemudian Rasulullah membacakan ayat, "Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan." Surat Az-Zariyat, ayat 22-23. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dan pergi keluar. Aku pun mengikuti Rasulullah dari belakang. Kemudian aku menghadap Rasulullah dan aku masuk Islam. Pengorbanan seorang istri. Sayyidah Khadijah yang berasal dari kalangan bangsawan Mekah, sadar betul bahwa suaminya kelak akan dibenci oleh orang-orang kafir Quraisy. Beliau berjuang di sisi suaminya, memilih Islam dan menjadi pengikut pertama. Khadijah menukar segala harta miliknya dengan kejayaan Islam yang tidak pernah beliau nikmati. Mengetahui betapa kerasnya kebencian orang-orang Quraisy, kaum muslimin permulaan, yang disebut juga dengan Asabiqunal Awalun, melaksanakan ibadah mereka secara sembunyi-sembunyi. Jika hendak sholat, mereka pergi ke celah-celah gunung di Mekah. Keadaan ini berlangsung selama 3 tahun berturut-turut. Sementara itu, sedikit demi sedikit, Islam semakin meluas. Firman Allah yang turun satu demi satu semakin memperkuat keyakinan kaum muslimin. Ada satu hal yang membuat dakwah Islam berkembang, yaitu keteladanan Rasulullah yang beliau contohkan dengan sangat baik. Rasulullah adalah orang yang penuh bakti dan penuh kasih sayang. Rasulullah juga sangat rendah hati, sekaligus gagah berani. Tutur kata Rasulullah lembut dan selalu berlaku adil. Hak setiap orang pasti ditunaikan sebagaimana mestinya. Perlakuan Rasulullah terhadap orang-orang yang lemah, yatim piatu, orang sengsara, dan orang miskin adalah perlakuan yang penuh kasih, lembut, dan sayang. Pada malam hari, Rasulullah tidak cepat tidur. Rasulullah bertahajud dan membaca wahyu yang disampaikan Allah kepadanya. Rasulullah selalu merenung tentang nasib umatnya. Rasulullah juga merenungkan betapa luar biasanya penciptaan langit, bumi, dan segala isinya. Seluruh permohonannya dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal-hal seperti itu membuat orang-orang yang sudah beriman semakin bertambah cintanya kepada Islam dan semakin kukuh keimanannya. Mereka sudah berketetapan hati meninggalkan sesembahan nenek moyang mereka dan tidak takut siksaan orang-orang kafir yang membencinya.